Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendiskusikan tema visualisasi bangsa sebagai tolak ukur pemahaman kesadaran aktualisasi perilaku sikap bela negara. Nah, kenapa tema ini menjadi sangat penting? Karena munculnya tantangan kebangsaan Indonesia yang tidak lagi bersifat konvensional, melainkan dalam bentuk visi informasi, polarisasi sosial, krisis identitas, dan menurutnya kepercayaan publik terhadap negara. Di sini sudah hadir 4 narasumber kita. Kita mulai dari Bapak Ahmad, boleh ya? Boleh. Oke. Nah, menurut Bapak Ahmad ini, apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Dan kenapa menjadi fondasi utama dalam kehidupan bernegara? Baik, sebelum itu kita perlu ketahui apa itu wawasan kebangsaan. Nah, dari wawasan kebangsaan ini adalah cara pandang atau sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Nah, ini dilandasi tentu saja oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Kebinekaan Tunggal Ika. Tentu saja konsep ini berfungsi menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam bertindak, bersikap, atau berpikir. Nah, ditanyakan oleh host tadi, kenapa harus jadi fondasi utama dalam bernegara Indonesia, kehidupan bernegara. Nah, tanpa wawasan kebangsaan yang kuat, tentu saja bangsa Indonesia akan mudah terpecah dikarenakan suku, agama, dan bahkan kepentingan politik. Nah, oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menerapkan wawasan kebangsaan Indonesia ini dalam kehidupannya sehari-hari. Terus menurut Pak Ahmad nih, kenapa hanya bersifat normatif? Oke. Pengetahuan normatif ya? Iya, betul. Oke, menurut saya memang tentu saja tidak. Wawasan kebangsaan ini tidak hanya sebatas pengetahuan normatif, tapi harus diterapkan setiap hari, seperti yang saya bilang tadi. Harus diaktualisasikan dikarenakan jika hanya sebatas teori, nilai kebangsaan ini tidak akan ada relevansinya, tidak akan ada keberadaannya. Nah, oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menerapkan wawasan kebangsaan ini di kehidupan setiap hari dan harus diaktualisasikan. Tetapi bangsa Indonesia ini masih menjadi tantangan utama, di mana masih saat ini masih susah. Gini sih. Oke. Terus menurut Bapak Yohani, bagaimana keterkaitan wawasan kebangsaan dengan nilai-nilai dasar bela negara menurut Pak Yohan? Keterkaitan antara wawasan kebangsaan dan bela negara itu berhubungan erat. Dimana kalau wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita, sedangkan bela negara itu adalah tindakan nyata kita. Nilai-nilai bela negara itu bisa berupa mengamalkan Pancasila, cinta bangsa di tanah air, rela berkorban. Itu juga sudah termasuk konsep bela negara. Untuk di zaman sekarang ini, bela negara itu tidak harus mengikuti kegiatan militer, tapi juga bisa dengan menunjukkan sikap profesionalitas kita dan rasa tanggung jawab sosial kita. Terus contoh konkretnya seperti apa Pak Yohan? Contoh konkretnya adalah dengan menolak korupsi, menekan berita palsu atau hoax, dan juga kita harus menjaga netralitas kita. Bekerja itu juga sudah termasuk bentuk dari bela negara di zaman sekarang. Baik, terima kasih. Terus kalau kita melihat kondisi Indonesia saat ini nih, apa tantangan utama kebangsaan yang kita hadapi menurut Ibu Lisa? Untuk tantangannya sendiri, kita bisa lihat saat ini banyak sekali kasus korupsi ya, baik di nasional maupun di provinsi kita sendiri. Kemudian kita bisa melihat bahwa posisi ASN itu cenderung memiliki kerentanan terhadap konflik kepentingan. Gitu. Yang itu juga bisa memicu terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian kita saat ini kita bisa melihat juga banyak sekali bencana yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita. Maksudnya baik yang sikupnya secara nasional ataupun yang ada di provinsi kita. Itu tidak hanya karena bencana alam itu bukan hanya karena adanya perubahan dari dampak lingkungan hidup, tetapi juga
ini adalah apa ya? Seperti ada indikasi bahwa kita kurang menjaga lingkungan gitu, sehingga perlu dari kita untuk lebih waspada lagi terhadap ancaman yang terjadi. Dari menurut Ibu Lisa nih, bagaimana kalau misalnya kondisi ini tidak direspon dengan baik? Ya, kalau misalkan kondisi ini tidak direspon lebih baik, kita sebagai sektor yang di tengah ya, pemerintahan akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Karena masyarakat sendiri menaruh harapan terhadap kita di pemerintahan agar mereka bisa hidup lebih sejahtera, dapat keadilan. Tetapi ketika pemerintahnya sendiri tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, maka masyarakat bisa mengalami krisis kepercayaan, kemudian mereka pada akhirnya tidak lagi mencintai negaranya sendiri. Oke, jadi di sini saya masih belum paham ya apa itu perilaku bela negara. Nah, menurut dari Ibu Ratu nih, apa yang dimaksud dengan perilaku sikap bela negara? Ya, baik. Kalau menurut saya, sikap dan perilaku bela negara adalah bentuk kesadaran, komitmen bahkan tindakan kita di dalam kita menjaga, mempertahankan serta bagaimana kita memajukan bangsa kita yang berdasarkan nilai Pancasila dan nilai Undang-Undang Dasar 1945. Terus dari pemahaman Ibu Ratu nih, mengapa sikap dan perilaku bela negara ini penting untuk diterapkan di Indonesia? Sikap perilaku bela negara itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena dia memiliki peran untuk menjaga keutuhan sebuah negara dan untuk memperkuat serta menjaga negara kita dari berbagai ancaman, baik itu dari ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Terus siapa saja yang memiliki kewajiban menerapkan sikap dan perilaku bela negara? Yang memiliki kewajiban untuk memiliki sikap perilaku bela negara adalah seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk seorang aparatur sipil negara. Kalau dalam kehidupan sehari-hari Ibu Ratu nih, bagaimana cara mewujudkan sikap dan perilaku bela negara ini? Oke, di dalam kehidupan saya sehari-hari ya terkhusus saya menerapkan sikap bela negara dengan cara cinta tanah air, disiplin, taat aturan, taat hukum serta yang paling penting adalah bekerja secara profesional di dalam bidang kerja masing-masing. Dari dialog ini dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara bukan hanya sekedar konsep normatif, melainkan harus diaktualisasikan secara nyata dan menjaga keutuhan dan masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.